Hari Jumat hari penuh keberkahan. Biar makin berkah, jangan lupa baca Al-Kahfi. Hai para pemburu ilmu pengetahuan, tetap semangat dan rendah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun dan kapanpun, serta diberikan selalu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman mara bahaya dalam bentuk apapun dan jenis apapun. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Akhram Failani, Ijaz Walisa, Muhammad Lutfi Al-Hadad, dan Suhaila. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen perencanaan pembelajaran PAI berbasis e-learning. Dan berikut materi. Selanjutnya kita akan membahas materi ini. Yang pertama, rencana pembelajaran yang baik menurut Jane dan Bridge hendaknya mengandung 3 komponen yang disebut anchor point, yaitu tujuan pengajaran, materi pelajaran yang berisi bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. Dan yang terakhir ada evaluasi keberhasilan. Nah, sedangkan pendapat menurut Kenneth dan Ward tahun 2001 bahwa komposisi format rencana pembelajaran meliputi yang pertama ada topik bahasan, yang kedua ada tujuan pembelajaran yang dimana berisi kompetensi dan indikator kompetensi. Selanjutnya ada materi pelajaran, maka kegiatan pembelajaran, alat atau media yang dibutuhkan, dan yang terakhir evaluasi hasil belajar. Pengertian dan karakteristik e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet. Menurut Clark and Mayer 2018, e-learning mempunyai ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran. Ketiga, menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Keempat, memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar atau synchronous learning atau desain untuk pembelajaran mandiri atau asynchronous learning. Yang terakhir, membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Menurut Ruslan dan kawan-kawan, e-learning memiliki karakteristik antara lain yang pertama, interactivity atau interaktivitas. Yang kedua, independensi atau kemandirian. Yang ketiga, accessibility atau aksesibilitas. Yang terakhir, enrichment atau pengayaan. Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran ditenggarai dapat meningkatkan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan efektif jika peran tenaga pendidik dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi merupakan bimbingan dari tenaga pendidik untuk memfasilitasi proses pembelajaran secara efektif. Kelebihan pembelajaran e-learning. 1. Mudah. Dengan bermodalkan paket data internet saja, murid dapat mengakses materi pembelajaran yang mereka inginkan tanpa harus khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Yang kedua, hemat. Hemat di sini bermaksud bahwa siswa tidak usah membeli buku materi pembelajaran karena semua materi sudah dapat dicari di internet. Yang ketiga, wawasan tidak terbatas. Dengan melakukan e-learning, murid belum menemukan hal semua yang mereka tidak ketahui. Tidak hanya melalui pembelajaran tatap muka saja, atau hanya dengan membaca buku, murid mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dan tidak terbatas. Keempat, relatif efisien bagi mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional. Selanjutnya,
kekurangan pembelajaran e-learning. Yang pertama, interaksi antar pendidik dan peserta didik berkurang. Hal ini dapat memperlambat terbentuknya values dalam pembelajaran. Yang kedua, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Hal ini memungkinkan timbulnya keterhambatan proses pembelajaran, baik itu yang dialami siswa maupun guru, ataupun itu mahasiswa maupun dosen. Yang ketiga, kurangnya akses internet. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Akses internet memiliki keterhambatan yang tidak terduga dan tidak bisa dikontrol karena hal itu menyangkut ranah penyedia jasa internet tersebut. Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan aplikasi perencanaan pembelajaran yang berbasis e-learning memuat rencana, perkiraan dan gambaran umum kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer, baik intranet maupun internet. Lingkup perencanaan pembelajaran meliputi 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi atau bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi.